Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampuh sejarah peradaban dan Islam Nusantara, yakni Bapak Abdul Wadud Nafis, LC/MEI. Baik, di sini saya akan mengulang atau mereview sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah dalam bahasa Arab Torik atau dalam bahasa Inggris history adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Definisi yang umum dari sejarah adalah masa lampau umat manusia. Menurut Gottschalk, pengertian sejarah tidak lebih dari sebuah rekaman peristiwa masa lampau manusia dengan segala sisinya. Sementara itu, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penelaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Dalam sejarah terdapat rekonstruksi masa lalu yang dapat memaparkan pengalaman-pengalaman peristiwa masa lalu, mengaitkan antara peristiwa-peristiwa yang telah terjadi guna mencapai kebenaran sejarah dalam memahami maknanya. Istilah peradaban sering disinonimkan dengan istilah kebudayaan atau kultur karena keduanya terkait dengan aktivitas manusia. Akan tetapi di antara keduanya memiliki titik penekanan yang berbeda, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Peradaban berbentuk dari kreasi-kreasi kebudayaan manusia dalam upaya menciptakan identitas kemanusiaan dan kehidupan berkeadaban tinggi. Peradaban terbentuk dari berbagai unsur-unsur budaya yang saling berkait. Unsur-unsur kebudayaan tersebut adalah agama, bahasa, ras, letak geografis, institusi, adat, dan istiadat. Sementara itu, peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadrah al-islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah bahasa Arab adalah at-taqsah. Di Indonesia sebagai juga Arab Barat masih banyak orang yang menisiumkan dua kata kebudayaan. Arab al-tafaqquh, Inggris itu kultur. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, tampaknya para ahli sampai saat ini masih belum menemukan secara pasti perbedaan dalam memaknai arti keduanya, kebudayaan dan peradaban. Untuk memudahkan hubungan antara kebudayaan dan peradaban dalam studi ini, pendapat Oswald Spengler yang dikutip Samuel P. Huntington bahwa kebudayaan adalah untuk menunjuk upaya-upaya manusia yang masih terus berlanjut, sedangkan peradaban untuk menunjukkan titik akhir dari kegiatan mereka, tampaknya sedikit banyak bisa dijadikan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat sebuah hubungan antara sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Suatu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki 6 kriteria. 1. Memiliki objek yang jelas. 2. Memiliki metode tertentu. 3. Disusun secara sistematis. 4. Menggunakan pemikiran yang rasional. 5. Kebenarannya bersifat objektif. 6. Memiliki tujuan. Dari 4 kriteria tersebut, nampaknya sejarah peradaban Islam diketahui telah memenuhinya. Hal ini dibuktikan dengan alasan berikut. 1. Sejarah peradaban Islam membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam sudah dimiliki objek yang jelas. 2. Di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan beberapa metode, yaitu ada metode observasi, metode dokumenter, metode deskriptif, metode komparatif, metode analisis sineratis. Secara singkatnya, metode digunakan dalam sejarah peradaban Islam ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber atau data-data
menghubungkan dengan bukti-bukti pengalaman sejarah, kemudian ditulis secara deskriptif sesuai dengan urutan waktunya. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam telah memiliki metode yang digunakan. Sejarah peradaban Islam disajikan secara urut sistematis berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam telah disusun secara sistematis. 4 itu ada kebenaran fakta sejarah peradaban Islam diperoleh dari penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. 5. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam adalah objektif karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. 6. Sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu serta mengambil hikmah pelajaran untuk kehidupan masa kini. Baik itu sebagai tambahan periodisasi dalam sejarah peradaban Islam dimulai dari periode klasik itu dimulai 650 sampai 1250 Masehi, yaitu meliputi dua masa kemajuan, yaitu masa Rasulullah SAW dan Khulafatur Rasyidin Bani Umayyah dan masa-masa permulaan Daulah Abbasiyah. Yang kedua itu periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode dari dua kemunduran dan masa tiga kerajaan besar Turki Utsmani, Daulah Syafaiyah dan Daulah Mongolia di India. Fase ketiga kerajaan mengalami kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan mengalami kemunduran kembali tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Periode modern tersebut 1800 sampai sekarang. Pada periode ini umat Islam banyak belajar dari barat dalam rangka membalikan balance of power. Dalam era Islam mulai bangkit dengan melakukan pembaruan. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.